Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sapaan Gembala bersama saya Pendeta Dwi Kurniadi dari Gereja Baptis Indonesia Cibinong. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan tunduk kepala dan berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan sehingga kita boleh mengerti apa yang kita boleh dengarkan pada saat ini. Bapa yang kami kasih dalam Kristus Yesus, kami datang kepadamu pada saat ini mengucap syukur karena pimpinan pertolongan berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh bertemu kembali dalam program Sapaan Gembala. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang kami boleh pelajari pada kesempatan saat ini. Kiranya pertolongan Roh-Mu Tuhan membawa kami mengerti dan memberi kemampuan kepada kami untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kekurangan supaya menjadi alat Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami diberkati. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang terpenting dalam hidup kita untuk meresponi kasih Allah, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, ialah kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita diminta membuat daftar supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan, mungkin banyak daftar yang kita buat supaya menyenangkan hati Tuhan. Perintah-perintah Tuhan kita daftarkan dan larangan-larangan Tuhan kita daftarkan, dan terlalu banyak hal yang dapat kita lakukan. Tetapi kita saat ini akan belajar hal yang paling menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan yang dapat kita jalani, yaitu tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah hal yang menyenangkan Allah. Karena tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Hal yang pertama yang kita peroleh ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, yaitu kita bertumbuh. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dikatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku." Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, untuk kita bisa hidup, bahkan kita bisa bertumbuh dan berbuah, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan nutrisi. Dari tinggal di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan pertumbuhan dan kita akan berbuah. Di luar Tuhan Yesus Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk membuat nama Tuhan dipermuliakan ialah kita tinggal di dalam Yesus Kristus dan menghasilkan buah. Supaya nama Allah dipermuliakan, kita menghasilkan buah. Dan untuk dapat menghasilkan buah, kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Jadi, tinggal di dalam Yesus Kristus membawa pertumbuhan dan menyebabkan kita berbuah. Berbuah di dalam kehidupan dan berbuah di dalam pelayanan. Berbuah di dalam kehidupan ialah kita menghasilkan buah-buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 disebutkan di buah-buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya dan seterusnya.
Ketika kita ada di dalam Kristus Yesus, maka kita menghasilkan kasih, menghasilkan sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Hidup kita penuh dengan sukacita. Kita bisa dilihat orang, hidup orang Kristen luar biasa, sehingga kehidupan kita menghasilkan bukan saja buah kehidupan, tapi buah pelayanan. Setiap orang yang kita layani, mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus, mereka menjadi bertumbuh, menjadi dewasa. Kita tinggal di dalam Kristus menyebabkan kita berbuah dalam kehidupan dan dalam pelayanan. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sungguh luar biasa. Ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi segala macam hal. Karena kita percaya dan yakin bahwa Allah mengizinkan, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, pasti memiliki tujuan yang baik dalam hidup kita. Kita mempercaya itu sehingga kita menjadi kuat. Ketika kita ada di dalam kehendak dan rencananya, kita mempercayai Dia, maka kita akan kuat. Hidup kita ada yang menopang, hidup kita ada yang mendukung. Ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, kita didukung, kita disokong, kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melalui berbagai macam situasi dalam kehidupan kita. Karena kita yakin bahwa hidup ini tidak mudah. Tuhan tidak menjanjikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada satu janji Tuhan dalam kehidupan kita yang sangat penting, yaitu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan membawa kita kepada kekuatan untuk melewati segala macam situasi kehidupan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita tinggal di dalam Yesus Kristus, karena ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, kita akan memperoleh pertumbuhan dan mengalami kehidupan yang berbuah, dan juga kita akan memperoleh kekuatan dapat menanggung segala perkara ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh kemenangan seperti yang dialami oleh Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menang atas dosa, atas maut, sehingga kita pun yang tinggal di dalam Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan. Tuhan telah menang atas berbagai pencobaan, bahkan menang atas maut. Demikian juga kita akan menang atas berbagai hal dalam kehidupan kita. Bukan saja kita menjadi kuat untuk menanggung segala sesuatu, tetapi kita juga berkemenangan di dalam Tuhan. Tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh pertumbuhan, kita akan memperoleh kekuatan, dan kita akan memperoleh kemenangan. Lalu bagaimana caranya kita tinggal di dalam Yesus Kristus? Yohanes pasal 15 ayat 10 dan ayat 12 dikatakan demikian. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku sama seperti aku
menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk kita tinggal di dalam Yesus Kristus, kita harus mengasihi Dia. Bagaimana mengasihi Dia? Yaitu menuruti perintah-Nya. Perintah-Nya seperti apa? Perintah-Nya ialah supaya kita saling mengasihi. Bagaimana kita dapat saling mengasihi? Kita saling mengasihi sesama orang percaya. Kita mengasihi manusia atau orang-orang yang belum percaya. Kita mengasihi semua orang. Bagaimana caranya? Caranya kita menerima orang lain apa adanya. Jangan menerima orang lain karena ada apanya di dalam dia, tetapi kita menerima dia, menerima mereka, orang-orang di sekitar kita, karena mereka adalah pribadi yang harus kita kasih dan kita terima. Menerima mereka dengan segala keterbatasan dan kelebihan mereka, karena kita juga memiliki keterbatasan dan kelebihan. Kita bisa menerima dia, mereka, sekitar kita, dengan segala yang mereka miliki. Kelebihan mereka, kekurangan mereka, kita terima. Tidak semua orang menyenangkan hidup kita. Tidak semua orang membuat kita senang. Kita tidak dapat juga menyenangkan orang lain. Semua orang, kita tidak dapat menyenangkan semua orang. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa menerima orang lain dengan segala keterbatasan dan kelebihan mereka. Karena kita juga terbatas. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, selain menerima mereka apa adanya, yang kedua ialah mengampuni mereka. Penuh pengampunan. Karena orang-orang di sekitar kita pasti seperti kita juga memiliki kesalahan, seringkali melakukan kesalahan terhadap orang lain. Mereka juga pasti pernah melakukan kesalahan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus mengampuni mereka. Karena dengan pengampunan, hubungan akan dikembalikan. Hubungan akan menjadi akrab, kita dapat memiliki hubungan yang dekat, dan kita dapat melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi sesama. Tuhan ingin kita mengasihi sesama, seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kita juga perlu mengasihi sesama kita. Bahkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kata Tuhan. Banyak orang di sekitar kita dengan berbagai karakter, berbagai latar belakang yang menyenangkan, tetapi ada juga hal yang kurang menyenangkan. Tetapi mari kita terima segala kelebihan dan kekurangan mereka, kita ampuni ketika mereka membuat kekeliruan atau kesalahan, karena kita juga adalah pribadi-pribadi yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus berarti kita melakukan perintah-Nya, dan perintah yang utama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tetapi kita tidak dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan tanpa kita mengasihi sesama kita yang dapat kita lihat. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan mengasihi sesama, sehingga kita membuktikan diri bahwa kita tinggal di dalam kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tinggal di dalam kasih-Nya, yaitu dengan
kita mengasihi sesama kita. Ketika kita melakukan itu, maka kita akan bertumbuh, kita akan kuat, dan kita akan berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya kami tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang membawa pertumbuhan dan menyebabkan kami menghasilkan buah, menyebabkan kami dapat kuat menanggung segala sesuatu, bahkan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami rindu untuk dapat tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan, seperti Engkau mengasihi kami tinggal di dalam kasih-Mu, maka kami akan menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetaplah tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan berbuah, kita akan kuat menanggung segala sesuatu, segala perkara, dan kita akan berbuah. Caranya ialah kita dengan mengasihi sesama. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Haleluya. Amin.